Profil usaha, nama usaha yang saya ambil yaitu Sambal Cumi Pedas Gurih. Lokasi produksinya di Desa Indari, Kecamatan Becen Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. Bisa teman-teman lihat, ini adalah paparan rumah produksi Sambal Cumi Pedas Gurih. Misi yaitu menyediakan sambal cumi pedas gurih berkualitas tinggi dengan bahan baku lokal segar, mendukung ekonomi nelayan dan petani serta memberikan pengalaman kuliner yang menggugah selera. Visi menjadi brand sambal cumi terkemuka di Kecamatan Becen Barat dan merambah pasar nasional melalui platform daring. Berikutnya yaitu gambaran produk. Teman bisa melihat ini adalah kemasan produk sambal cumi pedas gurih dengan ukuran 250 ml. Usaha sambal cumi pedas gurih menghasilkan sambal cumi olahan basah dan kering dengan variasi rasa, pedas biasa, ekstra pedas, dan pedas manis. Produk dibuat dari cumi segar yang diperoleh dari nelayan lokal di pantai pesisir Halmahera Selatan dan bumbu alami, cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit. Produk dikemas dalam kemasan botol kaca 250 ml, sambal basah, dan kemasan plastik vakum 100 gram, sambal kering yang ramah lingkungan dan mudah dibawa kemana-mana. Deskripsi rasa dan bahan baku. Produk ini adalah sambal olahan basah dengan kombinasi rasa pedas yang meresap, gurih yang lezat dan segar dari cumi segar. Rasa pedas tidak terlalu menyakitkan tenggorokan tetapi memberikan sensasi pedas yang memuaskan, sedangkan rasa gurih berasal dari cumi yang diproses dengan benar dan ditambahkan dengan udang giling yang berkualitas. Teman-teman bisa melihat di sini ada komposisi, ada cara penyimpanan produk. Sini ada tabel kebutuhan pembiayaan. Yang pertama kebutuhan modal awal, yang kedua modal kerja, yang ketiga biaya operasional per bulan. Yang pertama yaitu kebutuhan modal awal. Kebutuhan modal awal yaitu peralatan penggiling bumbu sebesar 3 juta, peralatan penggorengan dan pemasak sebesar 2.500.000, lemari pendingin kecil sebesar 4 juta, alat kemasan sebesar 2.500.000, biaya pendiri usaha izin merek dagang sebesar 3 juta. Jadi total modal awal sebesar 15 juta. Kedua yaitu modal kerja. Pengeluaran yaitu bahan baku, cumi, bumbu, dan kemasan sebesar 6 juta. Gaji pekerja sebesar 3 juta, biaya pengiriman dan promosi sebesar 1 juta. Modal kerja digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pekerja dan biaya pengiriman dalam jangka pendek 3 bulan berjumlah total 10 juta. Biaya operasional per bulan sebesar 4 juta. Analisis skema pembiayaan. Pilihan pertama yaitu kredit usaha rakyat KUR. Bunga imbal hasil. Bunga tetap sekitar 6-7% per tahun dibantu subsidi pemerintah. Risiko rendah karena memiliki jaminan dari pemerintah dan bunga yang stabil. Kemudahan akses relatif mudah terutama untuk UKM yang memiliki izin usaha lengkap. Syarat izin usaha NPWP, bukti pendapatan meskipun tidak terlalu besar, dan jaminan sederhana misalnya sertifikat tanah dan kendaraan. Ketahanan fluktuasi ekonomi tinggi karena bunga tetap dan pemerintah sering memberikan keleluasaan pembayaran saat krisis. Pilihan kedua yaitu pembiayaan syariah murabah. Bunga atau imbalan hasil tidak ada bunga tapi ada biaya jasa sekitar 7-8% per tahun dalam bentuk harga jual yang disepakati. Risiko rendah karena berbasis perjanjian yang jelas sesuai prinsip syariah yang tidak ada denda yang terlalu besar jika telat bayar. Kemudahan akses mudah bagi konsumen syariah dengan persyaratan yang hampir sama dengan KUR, izin usaha NPWP. Syarat izin usaha NPWP, bukti kemampuan bayar dan perjanjian sesuai dengan syariah. Ketahanan
fluktuasi ekonomi tinggi karena biaya jasa tetap dan lembaga syariah cenderung lebih fleksibel dalam membayar saat ekonomi menurun. Yang ketiga yaitu crowdfunding agribisnis. Bunga atau imbal hasil sekitar 8-12% per tahun untuk memberi dana sehingga biaya bagi usaha sekitar 10-13% per tahun termasuk biaya platform. Resiko sedang karena tergantung volume pendanaan yang terkumpul dan kinerja penjualan usaha. Jika tidak mencapai target pendanaan, usaha tidak mendapatkan dana. Kemudahan akses relatif mudah asalkan usaha memiliki rencana bisnis yang jelas dan menarik bagi pemberi dana, tidak membutuhkan jaminan fisik. Syarat rencana bisnis yang rinci, bukti izin usaha, dan kesepakatan untuk memberikan laporan pengajuan kepada pemberi dana. Ketahanan fluktuasi ekonomi sedang karena imbal hasil bisa sedikit berubah tergantung kondisi pasar. Tetapi platform sering memberikan dukungan promosi untuk meningkatkan penjualan. Itulah perbandingan skema pembiayaan yang saya ambil, yaitu kredit usaha rakyat atau KUR. Alasan kuat karena bunga yang rendah 6-7% per tahun. Kedua yaitu risiko rendah. Yang ketiga sesuaian usaha sesuai dengan skala UKM. Kondisi ekonomi pertanian saat ini menurun. Data ekonomi pertanian masih menghadapi fluktuasi harga bahan baku dan pasokan. KUR dengan bunga tetap fleksibilitas pembayaran sangat membantu.